Suamiku pergi meninggalkanku dalam kemiskinan. Aku tidak punya apa-apa lagi. Kau bukan apa-apa tanpaku. Lihat saja, kau akan menangis mencariku. Aku tidak butuh dia. Aku akan buktikan. Aku bisa. Dulu aku dicampakan. Sekarang, aku lebih dari sekadar istri yang ditinggalkan. Angin berembus lembut di antara pepohonan jati yang mengelilingi desa kecil tempat Aisyah tinggal. Matahari pagi menyinari sawah-sawah yang terbentang luas. Namun di balik keindahan alam itu, ada kesedihan yang menggelayuti hati seorang wanita muda. Aisyah, seorang ibu rumah tangga berusia 27 tahun, berdiri di depan rumah kayu sederhana dengan kedua tangannya memeluk tubuh. Pandangannya kosong menatap jalanan desa yang masih sepi. Sudah beberapa hari terakhir, suaminya, Rashid, semakin sering pulang larut malam, dan pagi ini, lelaki itu bahkan tidak pulang sama sekali. Hatinya resah. Sejak beberapa bulan terakhir, kondisi keuangan mereka semakin memburuk. Warung kecil yang dikelolanya sepi pembeli. Sementara Rashid yang bekerja sebagai buruh bangunan di kota sering mengeluh tentang gaji yang tak cukup untuk menutupi kebutuhan hidup mereka. Aisyah menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Dia harus tetap kuat, terutama untuk putra semata wayangnya, Fadil, yang baru berusia 5 tahun. Bocah itu masih terlelap di dalam rumah, tidak mengetahui betapa berat beban yang kini harus ditanggung ibunya. Saat Aisyah hendak masuk kembali ke dalam rumah, suara deru sepeda motor terdengar mendekat. Dari kejauhan, ia melihat Siti, sahabatnya sejak kecil, turun dari motor dengan tergesa-gesa. Wajahnya terlihat panik. "Aisyah, kau sudah dengar kabar tentang Rashid?" Jantung Aisyah berdegup kencang. Firasat buruk langsung menyelimutinya. "Ada apa dengan Rashid?" tanyanya dengan suara gemetar. Siti menggigit bibir, tampak ragu untuk berbicara. Namun, akhirnya ia berkata lirih. "Rashid terlihat di kota semalam bersama seorang perempuan." Dunia Aisyah seakan berhenti berputar. Aisyah merasa lututnya melemas mendengar perkataan Siti. Ia ingin menyangkal, ingin meyakinkan dirinya bahwa itu hanya salah paham. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tak beres dengan suaminya. "Siapa perempuan itu, Sid?" tanyanya dengan suara bergetar. Siti menghela napas panjang, lalu menggenggam tangan Aisyah, berusaha menenangkan. "Aku tidak tahu pasti, tapi tadi malam, beberapa orang melihat mereka di warung makan dekat terminal. Rashid tampak mesra dengannya." Aisyah merasakan dadanya sesak. Rashid bukan tipe lelaki romantis, bahkan kepadanya sekalipun. Jika dia benar-benar terlihat mesra dengan perempuan lain, itu berarti sesuatu yang lebih dari sekadar teman. Namun, Aisyah masih mencoba menahan emosinya. Mungkin itu cuma rekan kerjanya, gumamnya, setengah berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Siti menatapnya prihatin. "Aku juga berharap itu cuma salah paham. Yah, tapi kau harus bersiap. Aku takut ini ada hubungannya dengan masalah keuangan kalian." Masalah keuangan. Aisyah teringat beberapa hari lalu saat Rashid pulang dengan wajah penuh beban. Dia mengatakan proyek di tempatnya bekerja sedang sepi, gajinya terlambat dibayar, dan utang mereka semakin menumpuk. Aisyah sendiri sudah berusaha menghemat, tapi tetap saja uang yang ada terasa tidak cukup. Tanpa sadar, Aisyah mengepalkan tangannya. Apakah karena tekanan ekonomi ini Rashid mulai berubah? Tepat saat itu, suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Fadil muncul dari balik pintu dengan mata masih setengah terpejam, mengusap-usap wajahnya. "Ibu, bapak mana?" tanyanya polos. Aisyah menelan ludah. "Bapak ada kerjaan, nak," jawabnya pelan, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Fadil mengangguk kecil, lalu kembali masuk ke dalam rumah. Siti menatap Aisyah dengan tatapan iba. "Kau harus bicara dengan Rashid, yah? Jangan biarkan ini menggantung." Aisyah mengangguk. "Ya, dia harus bicara dengan Rashid." Tapi pertanyaannya, apakah Rashid masih mau jujur padanya? Hari itu, Aisyah tidak bisa berkonsentrasi dalam pekerjaannya. Sepanjang hari, pikirannya hanya dipenuhi oleh satu hal,
Rashid dan perempuan yang disebutkan Siti. Menjelang sore, langkah kaki berat terdengar di halaman rumah. Aisyah yang tengah mengayap beras di dapur segera beranjak ke depan. Di ambang pintu, berdiri Rashid dengan wajah kusut dan tubuh lelah. "Dari mana saja, Mas?" Aisyah langsung bertanya tanpa basa-basi. Rashid menghela napas dan meletakkan tas selempangnya ke kursi kayu. "Aku kerja, ya, mencari uang." Nada suaranya terdengar ketus, membuat dada Aisyah semakin sesak. "Kerja sampai tidak pulang semalaman?" tanyanya lagi. Kali ini suaranya lebih tegas. Rashid mengusap wajahnya dengan kasar. "Aku lelah, ya. Bisa kita tidak membahas ini sekarang?" Aisyah menggigit bibir. Ingin sekali dia menumpahkan semua pertanyaan yang mengganggu pikirannya, tapi dia menahan diri. Ini bukan waktu yang tepat untuk bertengkar di depan Fadil. Ada yang bilang melihat Mas di kota, dengan seorang perempuan. Akhirnya Aisyah berkata, menatap suaminya tajam. Rashid terdiam sejenak. Matanya menghindari tatapan Aisyah, tetapi ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa ia terkejut dengan pertanyaan itu. "Siapa yang bilang?" Suaranya terdengar defensif. "Bukan itu yang penting, Mas. Aku hanya ingin tahu, siapa perempuan itu?" Keheningan melingkupi mereka. Jantung Aisyah berdebar kencang menunggu jawaban. Namun, alih-alih menjawab, Rashid malah berdiri dan meraih tasnya kembali. "Aku capek, Aisyah. Jangan mulai drama ini sekarang," katanya sebelum melangkah ke kamar. Aisyah hanya bisa terpaku di tempat. Hatinya mencelos. Ini bukan jawaban yang dia harapkan. Ini justru semakin menguatkan firasatnya. Ada sesuatu yang disembunyikan Rashid. Dan itu tidak akan membawa kebaikan bagi rumah tangga mereka. Malam itu, Aisyah tidak bisa tidur. Kata-kata Rashid terus terngiang di kepalanya. Ia bukan hanya menghindari pertanyaan, tapi juga menunjukkan sikap yang tak seperti biasanya. Dengan hati yang gelisah, Aisyah memutuskan untuk mengambil ponsel Rashid yang tergeletak di atas meja. Tangan gemetarnya membuka layar, tapi sayang, ponsel itu terkunci dengan sandi yang baru. Dulu, Aisyah tahu kata sandi ponsel suaminya. Tapi sekarang, dadanya semakin sesak. Ini bukan pertanda baik. Keesokan paginya, saat Rashid pergi lebih awal tanpa banyak bicara, Aisyah akhirnya memberanikan diri untuk mencari tahu lebih jauh. Ia menemui Siti di rumahnya, berharap mendapatkan jawaban. "Siti, bisa kau antarkan aku ke kota?" tanyanya dengan suara lirih. Siti mengerutkan kening. "Kau yakin, ya?" Aisyah mengangguk. "Aku harus melihat sendiri." Setelah menitipkan Fadil pada ibunya, Aisyah dan Siti naik motor menuju kota. Perjalanan terasa begitu lama, padahal hanya memakan waktu 1 jam. Hati Aisyah dipenuhi rasa takut, tapi ia harus menghadapi kenyataan. Setibanya di kota, Siti membawa Aisyah ke sebuah warung makan di dekat terminal, tempat di mana orang-orang mengaku melihat Rashid dengan perempuan lain. Aisyah duduk di bangku kayu, menunggu dengan hati berdebar. Dan saat itulah ia melihatnya. Di seberang jalan, Rashid turun dari motor bersama seorang wanita. Perempuan itu tampak jauh lebih muda darinya, mengenakan pakaian rapi dan terlihat akrab dengannya. Mereka berjalan masuk ke sebuah rumah kontrakan, tertawa bersama, seolah tidak ada beban. Aisyah merasa dunianya runtuh. Rashid tidak hanya mengkhianatinya, tapi ia terlihat begitu bahagia bersama perempuan lain, di saat Aisyah dan anaknya berjuang dengan kesulitan hidup. Air mata menggenang di sudut matanya. Siti menggenggam tangannya erat. "Aku tak percaya dia setega ini." Suara Aisyah bergetar. Tapi ini baru awal. Karena Aisyah akan segera mengetahui bahwa pengkhianatan ini jauh lebih dalam dari yang ia kira. Aisyah duduk di atas motor Siti. Tangannya mengepal erat di atas paha. Pikirannya kacau. Hatinya sakit. Ia ingin berlari dan menghadapi Rashid saat itu juga. Tapi kakinya terasa begitu berat. Siti, yang melihat kegelisahan Aisyah, berusaha menenangkannya. "Yah, kau mau kita pulang dulu atau mau kau pastikan sendiri?" Aisyah menarik napas dalam-dalam. "Tidak,
Ia tidak bisa kembali ke desa begitu saja tanpa mengetahui semuanya. Dengan langkah berat, ia berjalan mendekati rumah kontrakan itu. Jantungnya berdegup kencang. Kakinya terasa lemas. Setiap langkah mendekatkannya pada kenyataan yang mungkin lebih menyakitkan. Saat ia hampir mencapai pintu, suara tawa Rashid terdengar dari dalam rumah. "Kamu nggak perlu khawatir. Semua aman." Dia nggak curiga. Suara Rashid. Aisyah merasakan tubuhnya membeku. Lalu terdengar suara perempuan lain. "Kamu yakin, Mas? Aku takut istrimu tahu soal kita." Aisyah langsung merasakan dadanya seperti ditusuk ribuan jarum. Dia ingin masuk dan mengamuk, tapi tubuhnya bergetar hebat. Air matanya mengalir tanpa bisa dibendung. Siti yang sedari tadi mengikutinya segera menarik tangannya. "Aisyah, ini bukan tempat yang tepat. Kau tak boleh gegabah," bisiknya. Aisyah menggigit bibirnya, mencoba menahan isakannya. Ia tidak ingin membuat keributan di depan umum. Dengan berat hati, ia berbalik dan berjalan menjauh. Tapi hatinya sudah memutuskan satu hal. Ini belum selesai. Jika Rashid mengira ia bisa berkhianat tanpa Aisyah tahu, maka ia salah besar. Aisyah akan mencari tahu semuanya. Dan saat waktunya tiba, ia akan membuat Rashid menyesal seumur hidup. Malam itu, Aisyah pulang ke rumah dengan hati yang hancur. Sepanjang perjalanan, ia tak banyak bicara. Siti pun memilih untuk diam, memberikan waktu bagi Aisyah untuk mencerna semuanya. Setibanya di rumah, Aisyah melihat Fadil tertidur lelap di tikar dengan selimut tipis. Wajah polos anaknya itu membuat hatinya semakin remuk. Bagaimana jika Fadil tahu ayahnya seperti ini? Aisyah menggigit bibirnya, menahan tangis yang ingin pecah. Ia duduk di samping anaknya, membelai rambutnya perlahan. Tidak, ia tidak bisa lemah. Ia harus berpikir jernih. Pagi harinya, Rashid pulang. Seolah tak terjadi apa-apa. Ia masuk rumah dan menaruh tasnya di meja. "Masak apa hari ini, yah? Aku lapar," katanya santai. Aisyah hanya menatapnya dengan dingin. "Dari mana saja, Mas?" tanyanya datar. Rashid terdiam sejenak, lalu menguap. "Kerja." "Kenapa tanya begitu?" Aisyah ingin sekali membongkar semuanya saat itu juga. Ia ingin mengatakan bahwa ia tahu tentang perempuan lain, bahwa ia melihat sendiri pengkhianatan itu. Namun, ia menahan diri. Bukan karena takut, tapi karena ia ingin tahu sampai di mana Rashid akan berbohong. "Kamu pasti capek," kata Aisyah. Suaranya terdengar lembut, tapi penuh makna. Rashid mengangguk sambil meregangkan tubuh. "Iya, capek sekali. Urusan kerjaan makin sulit." Aisyah tersenyum kecil. "Oh, begitu." Hatinya mencemooh. Pembohong. Hari itu, Aisyah menjalani aktivitas seperti biasa, tetapi dalam pikirannya, ia mulai menyusun rencana. Ia tak akan membiarkan dirinya terus dibodohi. Ia akan mencari tahu seberapa jauh pengkhianatan Rashid. Dan ketika saatnya tiba, ia akan membuat Rashid menyesali semua yang telah ia lakukan. Hari-hari berikutnya, Aisyah tetap bersikap seperti biasa. Ia melayani Rashid tanpa menunjukkan kecurigaannya. Tetapi di dalam hati, ia terus mengamati setiap gerak-gerik suaminya. Rashid mulai sering keluar rumah dengan alasan pekerjaan. Ia selalu berangkat pagi dan pulang larut malam. Kadang, ia bahkan menginap di luar tanpa memberitahu sebelumnya. Aisyah semakin yakin bahwa suaminya memang menyembunyikan sesuatu. Malam itu, Aisyah memutuskan untuk bertindak. Ia sudah tahu bahwa Rashid selalu menyimpan ponselnya di bawah bantal saat tidur. Saat lelaki itu tertidur pulas, Aisyah diam-diam menyelinap ke sisinya dan menarik ponsel itu dengan hati-hati. Tangannya bergetar saat mencoba menebak sandinya. Fadil. Gagal. Ia mencoba tanggal lahir Rashid. Juga gagal. Hingga akhirnya, ia memasukkan tanggal pernikahan mereka. Klik. Ponsel terbuka. Jantung Aisyah berdegup kencang saat ia segera membuka aplikasi pesan. Dan di sanalah semuanya terbongkar. Rashid ternyata sering mengirim pesan mesra kepada seorang perempuan bernama Nina. "Sayang, aku rindu."
Tunggu aku besok, ya? Aku akan bawakan sesuatu untukmu. Jangan khawatir soal uang. Aku yang akan mengurus semuanya. Aisyah merasa perutnya mual. Tangannya bergetar saat ia menggulir percakapan lebih jauh. Ada banyak foto perempuan itu. Beberapa menunjukkan wajahnya yang cantik dengan senyum menggoda. Yang lebih menyakitkan, ada foto Rashid bersamanya. Tampak begitu bahagia, seolah tanpa beban. Air mata menggenang di mata Aisyah. Jadi, selama ini Rashid memakai alasan pekerjaan untuk berselingkuh? Dan lebih parahnya lagi, di tengah kesulitan keuangan mereka, Rashid justru menghamburkan uang untuk perempuan lain. Aisyah merasa tubuhnya lemas. Ingin rasanya ia langsung membangunkan Rashid dan menamparnya. Namun, ia menahan diri. Ini belum saatnya. Ia harus mempersiapkan semuanya dengan matang. Jika Rashid berpikir bahwa ia bisa terus mempermainkan Aisyah, maka ia akan segera tahu betapa salahnya ia. Aisyah akan membuatnya menyesal seumur hidup. Pagi itu, Aisyah bangun lebih awal dari biasanya. Setelah menemukan bukti perselingkuhan Rashid, ia tidak bisa tidur semalaman. Hatinya penuh dengan amarah yang terus membara. Tetapi ia tahu bahwa kemarahan saja tidak akan cukup. Ia harus berpikir jernih. Saat Rashid bangun, ia bersikap seperti biasa, menyuguhkan sarapan dan mengurus Fadil. Rashid pun tak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Ia tetap tersenyum seolah tak ada yang terjadi. Aku pergi dulu, yah. Ada urusan di luar kota hari ini. Lagi, alasan yang sama. Aisyah tersenyum kecil. Hati-hati. Mas, jangan lupa makan, ya. Tanpa curiga, Rashid mengangguk lalu pergi. Begitu motor Rashid menghilang dari pandangan, Aisyah segera bergerak cepat. Ia mengambil ponselnya dan menghubungi Siti. Siti, aku butuh bantuanmu. Tak butuh waktu lama. Siti datang ke rumah dengan wajah penuh tanya. Apa yang terjadi? Kau kelihatan berbeda hari ini. Aisyah menunjukkan ponsel Rashid dan percakapan dengan Nina. Mata Siti langsung membelalak. Astagfirullah. Jadi benar dia berselingkuh. Aisyah mengangguk. Matanya penuh tekad. Aku sudah tahu sekarang. Tapi aku tak ingin langsung menghadapinya. Aku ingin tahu lebih jauh. Aku ingin tahu sejauh mana ia membohongiku. Siti terdiam sejenak. Lalu mengangguk paham. Jadi, apa rencanamu? Aisyah menggigit bibirnya. Ia sudah memikirkan ini semalaman. Aku akan mengikutinya. Siti menatapnya dengan khawatir. Apa kau yakin? Bagaimana kalau dia tahu? Aisyah tersenyum dingin. Aku tidak akan gegabah. Aku hanya ingin melihat dengan mataku sendiri. Siti akhirnya setuju. Mereka pun menyusun rencana. Hari ini, Aisyah akan membuntuti Rashid dan mencari tahu sejauh mana suaminya telah mengkhianatinya. Dan apapun yang terjadi nanti, ia tidak akan lagi menjadi istri yang lemah dan bodoh. Pagi itu, setelah Rashid pergi, Aisyah segera bersiap. Ia mengenakan jilbab panjang dan pakaian sederhana agar tidak mencolok. Siti menemaninya, dan mereka menggunakan motor milik Siti untuk membuntuti Rashid dari kejauhan. Kita harus tetap menjaga jarak. Jangan sampai dia curiga. Bisik Aisyah saat mereka mulai mengikuti Rashid di jalan desa yang berdebu. Rashid mengendarai motornya keluar desa. Ia tidak menuju tempat kerja seperti yang selalu ia katakan. Sebaliknya, ia mengambil jalan ke arah kota kecil yang jaraknya sekitar 30 menit perjalanan. Sepanjang jalan, hati Aisyah terus berdebar. Setiap kilometer yang mereka tempuh semakin memperjelas bahwa Rashid memang menyembunyikan sesuatu. Setelah beberapa lama, mereka melihat Rashid berhenti di sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Aisyah dan Siti segera mencari tempat bersembunyi. Dari kejauhan, mereka bisa melihat seorang perempuan keluar dari dalam rumah, Nina. Perempuan itu tersenyum manis dan langsung menyambut Rashid dengan pelukan. Pelukan. Dada Aisyah terasa sesak. Tangannya mengepal erat. Siti yang berada di sampingnya ikut menggeram. Ya Allah! Aisyah, aku ingin sekali menarik rambut perempuan itu. Namun, Aisyah tetap diam.
Matanya tidak lepas dari mereka berdua. Tak lama kemudian, mereka masuk ke dalam rumah. Aisyah menelan ludah. Jadi, disinilah Rashid selama ini? Ia menarik napas panjang. Sakit hati. Tentu saja. Namun, lebih dari itu, ia merasa marah dan muak. Siti menoleh ke arahnya. Apa kau ingin masuk dan langsung menghadapinya? Aisyah menggeleng pelan. Tidak, aku belum selesai. Aku ingin tahu lebih banyak. Ia ingin tahu seberapa jauh suaminya telah membohonginya. Dan yang lebih penting, ia ingin memastikan bahwa saat ia menyerang balik, Rashid tidak punya celah untuk berkelit lagi. Aisyah dan Siti masih bersembunyi di balik deretan pohon dekat rumah kecil itu. Pintu telah tertutup, dan di dalam sana, entah apa yang sedang terjadi antara Rashid dan Nina. Aisyah merasa tubuhnya semakin panas. Amarah, rasa sakit, dan kecewa bercampur menjadi satu. Apa kau yakin tidak ingin menggerebek mereka sekarang? Bisik Siti. Suaranya penuh emosi. Aisyah menggeleng. Belum. Aku ingin bukti yang lebih kuat. Ia mengeluarkan ponselnya dan mulai memotret rumah itu. Merekam video singkat saat Rashid masuk ke dalam. Ia ingin memastikan bahwa ketika saatnya tiba, ia memiliki senjata yang cukup untuk membuat Rashid tidak bisa mengelak. Setelah beberapa menit menunggu, Aisyah memutuskan untuk bertindak lebih jauh. Aku akan mendekat, ucapnya. Apa? Siti menahan tangannya. Itu berbahaya. Aisyah, bagaimana kalau mereka melihatmu? Aisyah menatap sahabatnya dengan tenang. Aku tidak akan gegabah. Aku hanya ingin mendengar sendiri apa yang mereka bicarakan. Dengan hati-hati, Aisyah merunduk dan berjalan mendekati rumah itu. Ia mencari posisi yang aman, lalu berdiri di dekat jendela yang sedikit terbuka. Dan apa yang ia dengar membuat jantungnya mencelos. Mas, kapan kita akan menikah? Suara Nina terdengar manja. Sabar, sayang. Suara Rashid terdengar jelas. Aku sedang berusaha. Setelah urusanku dengan Aisyah selesai, aku akan sepenuhnya bersamamu. Aisyah menahan napas. Jadi benar, Rashid ingin meninggalkannya demi perempuan ini. Tapi kenapa lama sekali? Nina merengek. Aku tidak mau terus-terusan sembunyi seperti ini. Aku sedang mengatur semuanya. Aku harus mencari cara agar Aisyah yang pergi duluan. Aku tidak mau terlihat sebagai suami yang meninggalkan istri begitu saja. Dunia Aisyah terasa berhenti berputar. Jadi Rashid sedang mencari cara untuk menyingkirkannya. Tangannya mengepal erat. Ternyata bukan hanya sekadar selingkuh. Rashid ingin membuangnya seperti sampah. Dengan cepat, Aisyah merekam pembicaraan mereka menggunakan ponselnya. Bukti ini lebih dari cukup. Ia menahan air mata, menenangkan dirinya sendiri. Ini belum waktunya untuk konfrontasi. Ia harus menyusun rencana yang lebih matang. Jika Rashid berpikir ia bisa menyingkirkan Aisyah dengan mudah, maka ia akan segera tahu betapa salahnya ia. Setelah berhasil merekam pembicaraan Rashid dan Nina, Aisyah bergegas menjauh dari rumah itu dengan hati yang penuh amarah. Siti yang menunggu di tempat persembunyian langsung menyadari perubahan di wajah Aisyah. Ada apa? Apa yang mereka bicarakan? Tanyanya cemas. Aisyah menggenggam ponselnya erat-erat. Matanya penuh kemarahan yang kini berubah menjadi keteguhan. Rashid tidak hanya berselingkuh. Siti, dia berencana menyingkirkanku. Siti terbelalak. Astagfirullah. Apa maksudnya? Dengan napas memburu, Aisyah menceritakan isi percakapan Rashid dan Nina. Dia ingin aku pergi lebih dulu, supaya dia bisa berpura-pura menjadi suami yang ditinggalkan. Siti menutup mulutnya, berusaha menahan amarahnya sendiri. Kurang ajar. Kau sudah melakukan segalanya untuknya, dan dia masih ingin membuangmu. Aisyah menatap lurus ke depan. Air matanya sudah habis. Yang tersisa kini hanya tekad. Jika dia ingin menyingkirkanku, maka aku akan lebih dulu menyingkirkannya. Siti terdiam sejenak. Apa maksudmu? Aisyah menarik napas panjang, lalu menatap Siti dengan penuh keyakinan. Aku akan membuatnya hancur.
Aku akan membuatnya menyesal pernah mengkhianatiku. Siti mengangguk penuh semangat. Aku bersamamu, Aisyah. Kita akan buat dia membayar semuanya. Mereka pun mulai menyusun rencana. Malam itu, Aisyah pulang ke rumah seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tetap melayani Rashid dengan senyuman palsu. Padahal dalam hatinya ia sudah menghitung hari menuju kehancuran suaminya sendiri. Sementara itu, Rashid masih tersenyum santai. Sama sekali tidak menyadari bahwa ia sedang berjalan menuju perangkap yang dibuat oleh istrinya sendiri. Malam itu, Aisyah tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi rencana balas dendam. Rashid telah mempermainkannya terlalu lama. Kini, giliran Aisyah yang mengendalikan permainan. Jika dia ingin menyingkirkanku, maka aku akan lebih dulu menghancurkannya. Batinnya mantap. Pagi harinya, Aisyah mulai melaksanakan rencananya. Langkah pertama, mendapatkan dukungan. Ia menghubungi Pak RT dan beberapa tetua desa, berpura-pura meminta nasihat soal suami yang tiba-tiba berubah dan punya masalah keuangan. Dengan hati-hati, ia membangun simpati dari warga desa. Saya hanya ingin mencari solusi, Pak, Bu. Saya takut kalau masalah keuangan ini malah membuat rumah tangga saya hancur. Ibu-ibu yang mendengarnya mulai berbisik-bisik. Rumor mulai menyebar. Siti yang ikut menemani Aisyah ikut menambahkan. Suaminya Aisyah sering pergi ke kota. Loh, katanya ada bisnis. Tapi kok kondisi ekonomi mereka malah makin sulit? Warga mulai curiga. Langkah kedua, menggiring Rashid ke dalam jebakan. Di malam harinya, Aisyah berpura-pura baik-baik saja. Ia menyiapkan makan malam seperti biasa, seolah tidak tahu apa-apa. Saat makan, ia berpura-pura pasrah. Mas, kalau kita memang sedang kesulitan, aku bisa cari kerja. Aku bisa jualan kecil-kecilan di rumah. Rashid langsung menolak dengan nada keras. Tidak perlu. Aku masih bisa menafkahimu. Aisyah hanya tersenyum kecil. Tapi, Mas, aku dengar orang-orang di desa mulai membicarakan kita. Mereka heran, kenapa kita makin miskin sementara Mas selalu pergi ke kota? Wajah Rashid seketika berubah tegang. Siapa yang bilang begitu? Banyak. Aisyah menunduk, seolah sedih. Mereka bahkan bilang, mungkin Mas menyembunyikan sesuatu dariku. Rashid menelan ludah. Ia tak menyadari bahwa Aisyah sedang menanamkan ketakutan dalam dirinya. Dan ini baru permulaan. Aisyah telah memulai perang psikologisnya. Sementara itu, di belakang layar, warga desa mulai penasaran dan siap menggali lebih dalam tentang apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Rashid. Perang telah dimulai. Sejak percakapan dengan Aisyah saat makan malam, Rashid mulai gelisah. Ia menyadari bahwa warga desa mulai menaruh perhatian padanya. Di warung kopi, biasanya ia bisa duduk santai mengobrol dengan teman-temannya. Namun, kali ini, ia merasa ada yang berbeda. Saat ia masuk, beberapa orang tiba-tiba menghentikan obrolan mereka. Beberapa lainnya melirik ke arahnya, lalu berbisik-bisik. Kenapa mereka menatapku seperti itu? Pikirnya, sambil pura-pura tetap tenang. Ia mencoba bergabung dengan teman-temannya, tapi tidak ada yang menyambutnya seperti biasa. Mas Rashid, makin sibuk ya di kota. Salah satu pria akhirnya angkat bicara. Iya, lumayan. Rashid tersenyum, berusaha tetap percaya diri. Kenapa? Ada yang bisa kubantu. Seorang bapak tua, Pak Darmo, tiba-tiba menatapnya tajam. Katanya bisnis di kota. Tapi kok Aisyah makin susah? Rashid terdiam. Jack. Ia tak menyangka bahwa isu itu sudah sampai ke telinga warga. Sebelum ia sempat menjawab, seseorang menambahkan. Istrimu itu perempuan baik, Mas. Jangan sampai nyakitin dia. Kasihan kalau dia sampai ditinggalkan. Rashid hampir tersedak kopi yang baru saja ia seruput. Ditinggalkan. Siapa yang bilang begitu? Suaranya meninggi, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Kami hanya bilang, jangan sampai begitu. Jawab salah satu bapak dengan nada datar. Tapi Rashid tahu, mereka mencurigainya. Ia buru-buru membayar kopinya dan pergi. Dadanya bergemuruh.
Aisyah, ini pasti ulahnya, pikirnya penuh emosi. Malamnya, Rashid pulang dengan wajah kusut. Aisyah yang sudah menunggunya di rumah berpura-pura tak tahu apa-apa. Mas, kenapa? Kok wajahnya tegang? Tanyanya dengan suara lembut. Rashid menghentikan langkahnya, menatap Aisyah dengan curiga. Kamu bicara apa saja ke warga? Tanyanya tajam. Aisyah berpura-pura bingung. Bicara apa? Aku cuma mengeluh soal keuangan kita yang makin sulit. Mengeluh atau menghasut mereka? Suara Rashid penuh tekanan. Aisyah menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Mas, aku ini istrimu. Aku hanya takut kita jatuh miskin dan akhirnya kau meninggalkanku. Rashid terdiam. Kata-kata itu seperti tamparan keras baginya. Bukan karena ia merasa bersalah, tapi karena Aisyah benar-benar sudah membaca pikirannya. Dan kini, semakin ia melangkah, semakin dalam ia terperangkap dalam jebakan Aisyah. Sejak malam itu, Rashid tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap ia menutup mata, ia selalu merasa ada yang mengawasinya. Warga desa semakin sering berbisik-bisik di belakangnya. Di rumah, Aisyah tetap melayaninya dengan lembut. Tapi Rashid merasa ada sesuatu yang berbeda. Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Pikirnya. Puncaknya terjadi saat ia berjalan melewati warung di pinggir desa. Di sana, ia melihat beberapa ibu-ibu berkerumun, sibuk melihat sesuatu di ponsel. Saat Rashid lewat, mereka semua langsung terdiam. Beberapa dari mereka menatapnya dengan ekspresi penuh rasa kasihan. Itu dia orangnya. Bisik salah satu dari mereka. Darah Rashid berdesir. Ia segera mendekati mereka. Apa yang kalian bicarakan? Tanyanya tajam. Seorang ibu tua mencoba tersenyum. Tidak apa-apa, Mas. Kami hanya kasihan dengan Mbak Aisyah. Rashid langsung merampas ponsel dari salah satu ibu. Matanya membelalak. Di layar, terpampang sebuah rekaman suara. Suara dirinya dan Nina. Suara Nina terdengar jelas. Aku ingin dia pergi lebih dulu. Kalau Aisyah yang pergi, kau bisa berpura-pura menjadi suami yang ditinggalkan. Warga pasti akan mendukungmu. Disusul suaranya sendiri. Iya, biar dia yang pergi dulu. Setelah itu, kita bisa bebas. Jantung Rashid nyaris berhenti berdetak. Siapa yang menyebarkan ini? Suaranya gemetar antara marah dan panik. Ibu-ibu itu mundur. Kami juga dapat dari grup WhatsApp, Mas. Rashid segera berlari pulang. Peluh membasahi dahinya. Ini pasti ulah Aisyah. Saat tiba di rumah, Aisyah sudah berdiri di depan pintu, menunggunya. Di wajahnya, terpampang senyum penuh kemenangan. Selamat datang, Mas. Ucapnya lembut. Sudah lihat kabar terbaru? Rashid menggertakkan giginya. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa ia telah kalah. Dan ini baru awal dari kehancurannya. Rashid berdiri kaku di depan rumah. Aisyah menatapnya dengan ekspresi tenang. Tapi matanya menyimpan kemenangan. Aisyah, ini semua ulahmu, kan? Bentak Rashid. Suaranya bergetar. Aisyah hanya tersenyum tipis. Mas menuduhku? Aku ini hanya seorang istri yang mencoba bertahan di tengah kesulitan. Rashid menggertakkan giginya. Ia tahu semua bukti sudah mengarah padanya. Suara rekamannya sudah tersebar. Dan sekarang warga pasti membencinya. Apa yang kamu inginkan dariku? Suaranya penuh frustasi. Aisyah menghela napas panjang. Lalu menatap suaminya lekat-lekat. Aku hanya ingin keadilan, Mas. Keadilan. Untuk apa? Untuk semua luka yang kau berikan. Tatapan Aisyah yang dingin membuat Rashid semakin takut. Ia ingin membalas, tapi tak ada lagi kata-kata yang bisa ia ucapkan. Dari kejauhan, terdengar suara warga mulai berdatangan. Rashid menoleh dan melihat beberapa orang berjalan menuju rumahnya. Mereka membawa ekspresi marah. Mas Rashid, teriak salah satu dari mereka. Keluar dan jelaskan semuanya. Dek, Rashid mundur selangkah. Ia tak pernah merasa seketakutan ini dalam hidupnya. Aisyah tersenyum simpul. Sepertinya mereka ingin mendengar penjelasan,
Mas. Rashid mulai berkeringat dingin. Dia sudah masuk perangkap. Dan kali ini, tak ada jalan keluar. Malam itu, Rashid benar-benar tak punya tempat untuk bersembunyi. Di luar, warga desa sudah berkumpul. Suara mereka semakin keras, menuntut penjelasan. Keluar, Rashid. Jelaskan rekaman itu. Benarkah kau ingin menyingkirkan istrimu? Kami sudah muak dengan orang sepertimu. Darah Rashid mendidih. Ia mencoba mencari jalan keluar dari rumah. Tapi semua sisi sudah dikepung warga. Tak ada lagi tempat bersembunyi. Sementara itu, Aisyah tetap tenang. Ia duduk di kursi dengan ekspresi puas, seolah menunggu Rashid jatuh semakin dalam. Aisyah, kau ingin aku dipermalukan? Rashid akhirnya berteriak marah. Apa kau tidak kasihan padaku? Aisyah menatap suaminya dingin. Kasihan? Tanyanya dengan suara datar. Saat aku menangis sendirian karena kau tinggalkan, pernahkah kau merasa kasihan padaku, Mas? Rashid terdiam. Bra, pintu rumah digedor lebih keras. Keluar, Rashid. Rashid tak bisa berpikir jernih. Ia merasa terpojok. Ia ingin berlari, ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, Aisyah berbicara lagi. Mas Rashid, sekarang hanya ada dua pilihan. Mengaku salah di depan warga, atau tetap berbohong, tapi bersiap menanggung akibatnya. Tatapan Aisyah begitu tajam. Pilihlah. Rashid tak bisa bernapas dengan lega. Kali ini, ia benar-benar kalah. Dan apapun pilihannya, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Malam itu, suasana semakin memanas. Pintu rumah Rashid akhirnya terbuka. Rashid melangkah keluar dengan wajah pucat. Matanya menatap warga yang sudah siap menghakiminya. Benarkah kau ingin menyingkirkan Aisyah? Teriak seorang bapak paruh baya. Apa benar kau berselingkuh dengan Nina? Sahut yang lain. Rashid gemetar. Ia ingin berbohong. Ingin mengatakan bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Tapi rekaman suara itu sudah membuktikan segalanya. Akhirnya, dengan suara bergetar, Rashid membuka mulutnya. Itu tidak seperti yang kalian pikirkan. Jadi benar? Seorang warga memotongnya dengan suara lantang. Kami semua percaya padamu, Rashid. Tambah yang lain. Kami pikir kau suami dan kepala keluarga yang baik. Tapi ternyata kau pengkhianat. Kemarahan warga semakin memuncak. Kami tidak butuh orang sepertimu di desa ini. Pergi dari sini. Wajah Rashid memerah karena malu dan takut. Ia melirik Aisyah, berharap istrinya akan membelanya. Namun, Aisyah tetap diam. Ia hanya menatapnya dengan mata penuh luka, tapi juga penuh kemenangan. Akhirnya, Rashid tak tahan lagi. Dengan wajah penuh kepanikan, ia berlari meninggalkan rumahnya. Ia lari tanpa tujuan, tanpa tahu akan kemana. Yang ia tahu, ia tak bisa lagi tinggal di desa ini. Pagi itu, desa kembali tenang. Warga sudah bubar setelah memastikan Rashid benar-benar pergi. Namun, bagi Aisyah, semuanya baru saja dimulai. Ia berdiri di depan rumahnya, menatap bangunan yang dulu menjadi saksi pernikahannya dengan Rashid. Rumah ini penuh kenangan, tapi juga penuh luka. Ibu. Suara lembut Fatih, anaknya, menyadarkan Aisyah dari lamunannya. Bocah kecil itu menatapnya dengan ragu. Ayah nggak pulang lagi. Aisyah terdiam. Bagaimana ia harus menjelaskan semuanya kepada anaknya? Ia tidak ingin Fatih membenci ayahnya. Tapi ia juga tidak bisa berbohong. Akhirnya, Aisyah berlutut dan menatap putranya dengan lembut. Ayah pergi jauh, nak. Ucapnya pelan. Tapi ibu akan selalu ada untukmu. Fatih mengangguk. Meski wajahnya tetap terlihat sedih. Aisyah menarik napas dalam. Sekarang, ia harus melanjutkan hidup tanpa Rashid. Tanpa suami yang dulu ia percayai. Namun, ia tahu ini bukan akhir segalanya. Justru, ini adalah awal baru bagi dirinya dan Fatih. Hari-hari tanpa Rashid berjalan lebih berat dari yang Aisyah bayangkan.
Bukan karena ia masih mengharapkannya, tetapi karena beban hidup kini sepenuhnya ada di pundaknya. Ia harus bekerja lebih keras untuk mencukupi kebutuhan Fatih. Bu Aisyah, ini pesanan keripiknya sudah siap. Tanya Bu Salma, salah satu pelanggan tetapnya. Aisyah tersenyum sambil menyerahkan satu kantong besar keripik singkong. Siap, Bu. Terima kasih sudah memesan. Sejak Rashid pergi, Aisyah memutuskan untuk mengembangkan usaha kecil-kecilan di rumah. Ia membuat camilan ringan dan menitipkannya ke warung-warung sekitar desa. Awalnya, ia takut tidak bisa bertahan. Namun, berkat dukungan dari warga dan kerja kerasnya, usahanya mulai berkembang sedikit demi sedikit. Di tengah kesibukannya, Fatih tetap menjadi prioritas utama. Setiap malam, sebelum tidur, Aisyah selalu mendampingi anaknya dan bercerita tentang harapan-harapan mereka di masa depan. Ibu, nanti kalau usaha kita sudah besar, Fatih boleh sekolah tinggi, kan? Tanya bocah itu dengan polos. Aisyah tersenyum, matanya berkaca-kaca. Tentu saja, Nak. Ibu akan berusaha sekuat tenaga untuk itu. Dalam hatinya, Aisyah merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Ia sadar, hidupnya tidak berakhir hanya karena Rashid meninggalkannya. Justru, ia kini menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya. Dan ia tidak akan pernah lagi bergantung pada siapapun selain dirinya sendiri. Beberapa bulan telah berlalu sejak Rashid pergi dari desa. Kini, hidup Aisyah mulai berangsur membaik. Usaha camilan yang ia tekuni semakin berkembang. Banyak warung yang kini rutin memesan dagangannya. Bahkan ada yang mulai menawarkannya untuk dipasarkan ke kota. Bu Aisyah, keripik singkong ini enak sekali. Saya punya kenalan di kota yang mungkin bisa bantu ibu memperluas pasar. Kata Bu Salma suatu hari. Aisyah terkejut, tetapi juga bersemangat. Benarkah, Bu? Saya sangat berterima kasih kalau bisa mendapat kesempatan itu. Namun, di saat semuanya mulai membaik, masalah baru muncul. Rashid tiba-tiba kembali ke desa. Warga yang melihatnya langsung berbisik-bisik. Bukannya dia sudah pergi. Kenapa tiba-tiba balik lagi? Aisyah yang sedang mengantar pesanan di warung langsung membeku saat melihat sosok pria yang dulu menghancurkan hidupnya. Aisyah. Suara Rashid terdengar berat. Matanya menatap penuh penyesalan. Aku kembali. Aku ingin memperbaiki semuanya. Jantung Aisyah berdegup kencang. Ia tidak pernah membayangkan akan menghadapi Rashid lagi. Untuk apa kau kembali? Tanyanya tajam. Aku menyesal. Aisyah. Aku sadar aku salah. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Namun, kali ini, Aisyah bukan lagi perempuan yang sama. Ia bukan lagi istri yang menangis setiap malam karena ditinggalkan. Ia sudah berdiri di atas kakinya sendiri. Dan ia tidak yakin ingin menerima Rashid kembali. Aisyah menatap Rashid dengan dingin. Pria yang dulu meninggalkannya kini berdiri di hadapannya, memohon kesempatan kedua. Namun, Aisyah tidak lagi sama. Ia telah melewati masa-masa terberat dalam hidupnya tanpa bantuan siapapun. Aku menyesal, Aisyah. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Ucap Rashid, suaranya bergetar. Aisyah menggeleng pelan. Seperti dulu? Tanyanya dengan suara lirih. Dulu, kau meninggalkanku saat aku paling membutuhkanmu. Dulu, aku menangis setiap malam karena merasa tidak berharga. Dulu, aku memohon agar kau kembali. Aisyah menarik napas panjang, menatap Rashid dengan penuh ketegasan. Tapi sekarang aku tidak lagi lemah. Aku sudah membangun hidupku sendiri, membesarkan anak kita sendiri, tanpa bantuanmu. Rashid terdiam. Ia tidak bisa menyangkal kenyataan itu. Aisyah telah berubah. Dulu ia seorang istri yang patuh dan selalu menunggu suaminya pulang. Kini ia seorang perempuan kuat yang bisa berdiri sendiri. Aku datang untuk memperbaiki semuanya, ujar Rashid dengan nada memohon. Tapi aku tidak butuh kau untuk memperbaiki hidupku, jawab Aisyah tegas. Warga desa yang menyaksikan terdiam, tetapi sebagian tersenyum bangga. Mereka tahu betapa kerasnya perjuangan Aisyah selama ini. Aku tidak akan pernah menghalangi Fatih untuk bertemu ayahnya,
lanjut Aisyah. Tapi aku tidak bisa lagi menjadi istrimu. Kata-kata itu menjadi pukulan terakhir bagi Rashid. Ia tahu semuanya sudah berakhir. Dan kali ini, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk memperbaikinya. Setelah Rashid pergi dengan wajah kecewa, Aisyah merasa lega, tapi juga sedikit hampa. Ini adalah akhir dari bab lama dalam hidupnya. Namun, ia tahu, ini juga awal dari sesuatu yang lebih baik. Hari-harinya kini dipenuhi dengan kesibukan mengembangkan usaha. Berkat bantuan Bu Salma, keripik buatannya kini mulai dipasarkan ke kota. "Ibu, dagangan ibu laris di kota," seru salah satu tetangga yang baru pulang dari sana. Aisyah tersenyum bahagia. Ia yang dulu hanya seorang ibu rumah tangga biasa, kini menjadi seorang pengusaha kecil yang mandiri. Fatih juga tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh semangat. Suatu malam, ketika Aisyah sedang merapikan dagangan, Fatih menghampirinya. "Ibu, apakah kita akan baik-baik saja tanpa ayah?" tanyanya polos. Aisyah menatap putranya dengan penuh kasih. "Tentu saja, Nak. Kita sudah melewati banyak hal. Dan ibu janji, kita akan terus maju." Fatih tersenyum puas, lalu memeluk ibunya erat. Aisyah sadar, ia tidak butuh seorang pria untuk membuatnya merasa utuh. Ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Dan yang paling penting, ia telah menemukan kebahagiaannya kembali. Hidupnya tidak berakhir karena kepergian Rashid. Justru, dari sinilah semuanya benar-benar dimulai. Hari-hari terus berjalan, dan usaha Aisyah semakin berkembang. Kini, ia tidak hanya membuat keripik singkong, tetapi juga berbagai jenis camilan lain. Banyak orang mulai mengenal produknya. Bahkan ada tawaran kerjasama dari seorang pemilik toko besar di kota. "Bu Aisyah, saya ingin memasarkan produk ibu lebih luas. Jika ibu setuju, kita bisa bekerja sama dalam skala lebih besar." Aisyah terkejut dan bersyukur. Dulu, ia tidak pernah membayangkan akan berada di titik ini. "Terima kasih banyak, Pak. Saya akan mempertimbangkannya," jawabnya dengan hati-hati. Ia tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Namun, satu hal yang pasti, hidupnya semakin penuh harapan. Sementara itu, di desa, orang-orang semakin menghormati dan mengagumi Aisyah. Dulu dia hanya seorang ibu rumah tangga biasa, tapi sekarang dia sudah jadi pengusaha sukses. Benar, hidupnya jauh lebih baik tanpa suaminya yang dulu meninggalkannya. Ucapan-ucapan itu sampai ke telinga Rashid, yang masih tinggal di desa dengan perasaan penuh penyesalan. Ia tidak pernah menyangka bahwa Aisyah bisa bangkit sekuat ini. Tapi kali ini, penyesalannya tidak akan mengubah apapun. Aisyah tidak lagi menoleh ke belakang. Baginya, masa depan adalah satu-satunya yang perlu ia pikirkan. Dan ia akan memastikan, ia dan Fatih hidup bahagia tanpa bergantung pada siapapun. Hari itu, Aisyah duduk di teras rumahnya, menikmati secangkir teh sambil melihat Fatih bermain di halaman. Hatinya tenang dan penuh syukur. Dulu, ia pernah merasa hancur saat Rashid meninggalkannya. Ia pernah merasa tak berdaya, bingung harus berbuat apa. Tapi kini, semua luka itu telah berubah menjadi kekuatan. Hidupnya lebih baik, usahanya berkembang, dan Fatih tumbuh menjadi anak yang membanggakan. Seorang wanita datang menghampirinya, tersenyum ramah. "Bu Aisyah, saya dengar usaha ibu semakin sukses. Saya ingin belajar dari ibu. Saya juga ingin mandiri seperti ibu." Aisyah terharu mendengarnya. Dulu, ia tidak pernah membayangkan akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Tapi sekarang, ia sadar bahwa semua perjuangannya telah membawa perubahan besar, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Aisyah tersenyum lembut. "Tentu saja, saya akan membantu sebisa saya. Semua orang berhak punya kesempatan untuk bangkit." Ia tidak lagi melihat ke masa lalu dengan kesedihan. Karena kini, ia sudah menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan dari seseorang, tapi dari dirinya sendiri. Tamat.